Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hidayat. Saya dari program studi S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Saya dari kelas 2C. Saya akan menampilkan video tentang pola pengkajian menurut Gordon. Selamat menyaksikan. Permisi Mas. Halo, duduk Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Wahyu dari perwakilan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto ingin mengkaji pola kesehatan Bapak. Oh siap, ya. Nanti Bapaknya ikuti arah dari saya. Oh iya siap. Yang pertama, apakah Bapak tahu tentang persepsi kondisi kesehatannya Bapak? Ya Mas, saya juga tahu lagi sakit tenggorokan. Oh, sakit tenggorokan ya Pak? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kebiasaan hidup Bapak pernah melakukan kayak minuman beralkohol, kebiasaan merokok atau sejenisnya? Iya pernah. Itu Bapak melakukan hal apa? Ya kadang-kadang rokok, kadang-kadang minum. Sering nggak Pak melakukan? Kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang ya. Iya. Dan selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk menjaga kesehatannya? Ya tidak harus makan makanan yang berminyak. Jaga kesehatan lah, faktor cuaca, jangan minuman yang kayak itulah intinya. Intinya. Oke. Untuk selanjutnya, apakah Bapak sering meminum obat sesuai anjuran dari dokter? Ya kadang-kadang minum obat, kadang-kadang enggak. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu Pak? Ya nggak tahu sih. Males apa ya Pak? Iya, Obat- kayaknya. Obat kan air ya. Iya. Untuk selanjutnya, apakah Bapak sering melakukan cek kesehatan ke klinik, puskesmas atau rumah sakit? Ya jarang sih Mas. Paling itu mau melakukan cek kesehatan seperti apa aja? Darah gitu. Tekanan darah Iya, ya. tekanan darah. Terus apa lagi? Ya paling tinggi badan, Berat Berat badan. Kalau gula darah sih kayak gitu. kadang-kadang. Kadang-kadang. Baik Pak. Untuk makanan kesukaannya itu makanan jenis apa ya Pak? Ya sayuran. Seperti apa contohnya? Ya bayam. Kalau kangkung, Ya. terus wortel. Oh suka itu. Oh suka ya, untuk kesehatan juga. Iya enak. Itu ngambil dari kebun ya Bapak beli. Nah, kadang-kadang beli, kadang-kadang ngumpul Kalau kebun. ayam, ikan atau daging? Ikan suka. Oh, paling nomor satu ikan ya. Iya. Ikan laut apa ikan Dari kolam. Oh, berarti suka mancing. Oh, mancing ya, ya benar. Kayak contohnya mujair ya, nilai. Iya, mas gitu. Apakah ada keluhan sebelumnya? Kayak mual, muntah atau tidak nafsu makan? Ya kadang-kadang tidak nafsu makan sih. Itu tidak nafsu makan gara hal apa? Gamut aja gitu. Gamut. Gara pikiran ya, beban ya Pak? Iya gitulah. Beban hidup. Enggak sih juga sih. Pernah nggak terjadi penurunan berat badan atau naik berat badan? Ya kalau naik pernah, kalau turun enggak sih, belum. Oh belum. Untuk pada bagian berat badan meningkat itu faktornya juga ya? Ya porsi makan nambah atau kesalahan makanan yang berat-berat gitu. Kayak makanan cepat saji, Iya. instan. Iya, instan. Terus kalau perasaan happy itu mempengaruhi nggak dari kadang-kadang pola sih, makan? kadang-kadang. Nah, kalau minum sehari bisa berapa gelas? Lebih dari 4 sih. 4 itu gelas yang Kecil. Oh yang kecil. Kecil. Selanjutnya pada pola eliminasi pada bagian buang air besar sama buang air kecil ya Pak. Oh, ya. Sehari buang air besar sama buang air kecil itu berapa kali? Ya kalau buang air besar ya kadang-kadang pas pagi-pagi gitu. Pagi-pagi Sore, bangun tidur. Ya, sore kalau kencing juga ya kayak gitu lah. Sehari berapa kali? Misalkan kalau buang air besar kan kalau pagi sama sore berarti 2 kali. Ya. Kalau buang air kecil Ya lebih dari 3 sih kadang-kadang. ada 3.
kadang-kadang 1 kali sehari. Tergantung, Tergantung. minum Iya. banyaknya Asupan. air. Iya, betul. Untuk bagian buang air besar, apakah bapak pernah nggak lihat warnanya seperti apa gitu? Ya kadang-kadang dia, kadang-kadang enggak sih. Warnanya itu warna apa ya pak? Ya pasti Mas juga tahu lah. Iya kan ada yang kuning, yang kecoklatan atau yang ada yang hitam. Iya sih kayak gitulah. Kalau punya bapak itu pada bagian warna apa? Ya kuning, kadang-kadang. Kuning ya pak. Ya gitulah, coklat ada. Gimana asupan kali? Kalau pada bagian buang air kecil, sekali buang gitu. Misalkan sehari kan bisa 3 kali. Ya tuh. Sekali buang itu kalau di gelas berapa gelas itu? Ya nggak tahu, nggak belum pernah ditaker. Oh, palingnya 1 gelas ya pak. Iya lebih lah. Ada keluhan sakit dia ketika buang air besar atau buang air kecil? Ya paling buang air kecil sih. Itu sakitnya sakit gimana? Perih. Oh perih. Setiap buang air kecil apa Enggak, itu kadang-kadang lah. Oh kadang-kadang. Dan dari pola makan juga ya pak? Kayaknya. Harus pola kesehatannya harus dijaga lebih baik lagi. Oh iya ya. Kan itu sakit ya pak. Apa pernah minum obat untuk meredakan sakit atau biar lebih lancar pada buang air kecilnya? Belum pernah sih. Oh belum pernah. Terus itu kalau sakit digimanain? Ditahan. Nanti juga kalau pertama, nanti yang kedua kalinya enggak sih. Udah. Enggak, iya. Itu biasanya kalau seminggu berapa kali? Ya kadang-kadang seminggu enggak sih. Itu mah apa ya namanya, enggak setiap hari, enggak. Gimana itunya aja lah. Asupan kayaknya. Oh, tergantung asupan ya pak. Mungkin sebulan sekali pernah. Pernah sih ada. Kalau sakit itu selain obat, pernah nggak menggunakan alat kesehatan biar nggak sakit lagi? Enggak sih. Belum. Berarti benar-benar belum diobat, belum pakai obat, belum pakai alat sama sekali? Belum. Kalau pengecekan ke rumah sakit pernah nggak pak? Belum. Oh belum. Belum juga. Kalau semisal masih terasa sakit ya bolehlah untuk pengecekan supaya lebih ada tindakan biar lebih sehat untuk kedepannya. Oh iya siap. Itu harus bayar enggak mas? Kalau pengecekan gitu? Ya ada uangnya sih, uang masuk sama pengecekan ke dokter. Oh, Tapi kalau misal bapak menggunakan BPJS ya lebih enakan. lebih murah lah ya pak. Tergantung kan, Tergantung penyakit. tergantung kualitas BPJS juga A, B atau yang C. Masih pada pola sebelumnya, yaitu yang sekarang pada pola aktivitas dan latihan. Apakah bapak pada saat pengen makan, minum, pergi ke toilet, berpakaian atau kayak keluar rumah, apa ke belakang, ke dapur, itu apakah bapak sendiri atau dibantu sama orang keluarga? Kalau makan itu, kalau minum Iya. dia sendiri itu. Masih kuat ya? Masih Kuat. berarti Nah. benar-benar masih sehat? Ya, Oh, sehat. fit. Pada aktivitas yang saya sebutkan barusan, apa bapak merasakan sesak napas nggak enak pada pernapasan bapak? Kadang-kadang sih. Kalau mau tidur gitu. Itu tiba-tiba atau habis kita makan minum? Tiba-tiba kayaknya kalau cuaca dingin gitu. Oh cuaca dingin. Kalau kayak mau pilek gitu. Oh iya paham. Kalau misal kayak minuman minum kopi kayak gitu ngaruh nggak? Kalau saya tuh sekarang enggak sih, enggak lagi minum kopi ya. Kalau misal minum kopi, Paling sakit perut sih. oh sakit perut, emah ya, Iya. lambungnya kena asam lambung. Oke baik pak. Oke pak, selesai pada pertanyaan sebelumnya. Pada pola sebelumnya ini selanjutnya ke pola istirahat dan tidur. Oh iya, siap. Bapak tidur malam tadi atau bapak tidur setiap malam itu jam berapa? Ya gimana? Enaknya sih kalau udah ngantuk banget ya jam 8 juga tidur. Jam 8. Rata-rata jam berapa? 9. Jam 9. Kalau bangunnya jam berapa pak? Ya kalau bangun tuh teratur sih jam setengah 6 juga udah bangun. Jam 6. Jam 5 sholat subuh gitu. Sebelum tidur apa yang bapak lakukan? Sebelum kayak
tidur menghalu atau makan atau minum atau main game? Ya kadang main game, kadang kayak gitu lah. Ya. Kalau kayak anak zaman sekarang ya scroll TikTok atau sosmed ya. Iya. Pernah nggak Pak? Pernah. Sering? Sering. Oh sering. Tergantung kuota. Iya, tergantung mood juga sih. Oh iya tergantung mood. Ada. Kalau kayak sleep call kayak gitu apa? Enggak sih, Oh, enggak. punya itu buat sleep call sama Iya. siapa? Sebelum habis pada bagian tidur sering nggak atau kadang-kadang mengalami mimpi buruk? Kadang-kadang mimpi buruk. Contohnya seperti apa? Ya paling gimana ya? Ketemu hantu gitu. Tuh. Kaget banget. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak pada pola tidur itu dengan terkait kualitas tidur atau kuantitas tidur yang Bapak rasakan? Ya kadang-kadang nyenyak, kadang-kadang enggak sih, terganggu gitu. Misal kalau terganggu itu gara-gara hal apa? Ya ada suara atau takut gitu pikiran. Kalau yang bagian kuantitas, kan barusan yang kualitas ya Pak. Iya. Kalau barusan yang kuantitas tuh seperti apa ya? Kalau ya tidur ya gimana waktunya ya, kalau jam 10 sampai jam 6 berapa jam gitu kan. Kalau kan minimal 7 sampai 8 jam kan ya. Iya. Kadang-kadang kurang. Kalau misal jam 9 atau jam 10 sampai jam 5 ya Pak? Iya, Ya sekitar berapa jam ya? sekitar berapa? 7 atau 6 jam lah ya Pak? Ya kurang gitu. Selesai ya Pak pada pola barusan, kita lanjut ke pola selanjutnya pada pola perseptif kognitif. Apakah Bapak mengetahui tentang penyakit tenggorokan, sakit tenggorokan yang Bapak rasakan, dan apakah Bapak tahu tentang perawatan atau penata laksanaan agar sakit tenggorokan Bapak lebih baik lagi atau biar sembuh? Ya tahu sih, itu harus jaga pola makanan yang jangan berminyak-minyak. Benar Pak itu. Ya kalau ada cuaca yang nggak baik ya makanan juga harus jangan yang penabrak apa ya namanya, Misalkan ke cuaca hujan, dingin ya, jangan yang es ya, gitu. Nah, banget lah. Benar-benar Pak, benar. Dan apakah Bapak mempunyai kelainan tentang ini daya ingat Bapak? Apakah Bapak sering lupa atau benar-benar masih kayak ingat sesuatu hal? Ya kadang-kadang lupa, kadang-kadang enggak sih. Ya pasti kalau masa lalu gitu lama, Iya. udah lama ya paling ingat-ingat enggak lah gitu. Kalau misal kayak contohnya kemarin atau kemarin lusa itu daya ingat Bapak masih ingat atau benar emang lupa? Ingat lah. Masih Gitu berarti mah. masih ingat. Masih. 90% masih ingat ya Pak? Iya masih. Kan kalau seminggu, udah seminggu ya kadang-kadang lupa, kadang enggak Oh. sih. Untuk selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan Bapak ketika Bapak merasakan sakit tenggorokan itu? Maksudnya gimana Mas? Maksudnya ketika Bapak sakit tenggorokan nih, Iya. apa pengambilan keputusan Bapak agar sakit tenggorokan itu reda atau bahkan hilang? Ya pasti pertama itu ditahan sih. Kalau gimana ya, kalau lagi sibuk-sibuk banget apa ada acara gitu ya, ya harus ditahan sih. Kalau enggak minta minum air hangat gitu, apa beli apa ya namanya, kayak larutan gitu. Oh iya, minuman larutan lah ya, Iya. pereda sakit. Iya, Kalau obatnya pernah nggak? nggak pernah sih, cuma minum gitu doang. Oh cuman minuman Iya, yang kayak kayak larutan kayak gitu ya namanya. Dari rasa sakit tenggorokan Bapak, dari misal saya tunjukkan skala 1 sampai 8 ya Pak. Dari skala 1 itu nggak enak, ke 8 itu paling parah. Itu Bapak merasakan hal nomor berapa? Nggak enak tuh nomor berapa kalau nggak enak tuh? 5 gitu. Ya kalau 5, misalkan satu tuh yang paling ya biasa saja. Ya Kalau 8 itu paling parah gitu. kan setengahnya lah. Berarti ya nomor 4. 45 ya Pak. Ya gitu. Untuk selanjutnya pada pola persepsi konsep diri. Yang pertama pada gambaran diri. Apa itu gambaran diri Bapak tentang kehidupan Bapak? Ya kalau gambaran diri saya kalau kerja apa gimana kan saya kerja ya Mas. Iya. Kayak percaya diri aja gitu.
pada suatu hal itu apa hanya hal-hal tertentu? Ya suatu hal harus semuanya gitu. Contohnya seperti apa? Ya dalam pekerjaan gitu, pada kalau ada suruhan sama atasan gini ya harus percaya diri gitu, harus bertanggung siap. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Iya gitu. Untuk selanjutnya pada bagian identitas diri Bapak, Iya. alamatnya di mana? Dia dusun Pagedangan sih. Ya, Desanya desa Bapak? Desa Negara Jati. Negara Jati. RT RW, RT 2 RW 6. Kecamatan, Kabupaten, Cimanggu Cilacap. berarti Jawa Tengah ya. Iya. Benar. Oke. Bapak di sini tinggal sendiri bareng sama Bapak Ibu atau sama siapa? Ya di sini ya bareng sama orang tua gitu. Sama orang tua. Iya, Orang tuanya masih lengkap? lengkap alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa bersaudara? 2, saya anak kedua. Anak kedua. Anak pertamanya itu cewek cowok? Cowok. Udah kerja? Kerja udah nikah juga. Oh, udah nikah juga. Udah punya Anak berkeluarga ya? Ya, Punya udah. anak ya. Selanjutnya pada bentar ya Pak. Bentar. Pada pola ini pada bagian harga diri itu kayak kerjanya di mana? Pak? Kerja saya ya di tambang sih mas. Oh gitu. Tambang daerah mana sih Pak? Kalimantan sih. Ya lumayan ya Pak. Jauh ya, dari orang tua gitu. Mumpung masih muda, Iya. keluar jadi Jawa. zona nyaman lah ya. Iya gitu. Happy aja. Iya, di enjoy. Itu kerjanya bagian apa? Operator Operator apa ya? yang di kantornya? Enggak sih di lapangan. Oh, yang di lapangan. Di sana biasanya kontrak atau Iya gimana? kontrak mau kan kontrak 5 tahun ya baru 3 tahun lah 2 tahun lagi. Oh, 2 tahun lagi. Terus ke sini pulang itu berapa bulan? Apa cuma berapa hari? Kan pulang tuh kerja dikasih waktu 70 hari terus di rumah 15 hari. Ya kan 2 minggu di Oh, rumah. 2 minggu ya lumayan lah. Ya Buat kumpul-kumpul sama keluarga Ya, gitu, gitu. kangen-kangenan. Ya, benar-benar Pak. Dan di sana kan Bapak sebagai apa? operator. Operator. Ya peran saya kan. Tugas lah ya. Iya. Tugasnya itu seperti apa operator? Ya kayak gimana atasnya ya nugasin di situ ya di situ ngeruk tanah gitu. Tanah. Batu baranya gitu ke mobil untuk besar yang besar. Oh, mobil-mobil besar di tambang Ambon. lah. Oh iya benar. Diangkut, pindahin ke mana gitu. Kan Bapak ini sekarang kerja kan di tambang. nih. Iya. Asap, Gimana? asap banget gitu, banyak asap. gitu. Oh banyak. Oh iya benar-benar ketonggorokan sama penciuman sama Iya, penglihatan juga. bau gitu. Iya. Banyak debu. Benar-benar. Jadi dijamin sih kesehatannya sih dari situ juga. Tapi kadang-kadang gimana kitanya lagi parah ya mau dicek gimana kalau ya, Cuma kayak biasa-biasa aja berarti ya, enggak. ditahan aja Ditahan kan. aja. Ngebak. Berarti kalau misal ada jaminan dari perusahaan gitu. Iya, Kalau misal jaminan. sakit berarti ya Udah dijamin. berarti free nih. Iya, pernah sakit apa tinggal ngomong gitu. Ke atas lagi. Iya gitu Oh, aja iya. intinya. Kan Bapak di tambang. Cita-cita Bapak itu sebelumnya atau dari kecil itu pengen jadi apa sih Pak? Ya, Kok tadinya- bisa jadi masuk ke tambang itu gimana ceritanya? Kesukaan orang tua sih. Oh, terus ada lowongan juga. Iya, daripada nganggur ya. Iya benar sih kan zaman sekarang kan Susah banget. susah cari kerjaan. Terus kan Lowongan. cewek juga kan lebih pentingan Harga. cuan ya, dibanding gitu ya. dibanding Aduh. iya. Cuma ganteng kalau nggak punya uang. Nah, itu ya benar-benar. Akhirnya sih cita-cita Bapak tuh Atlet sih. Atlet. Yang jadi atlet. atlet apa ya? Ya gimana ya, sepak bola gitu. Cuman nggak laku. Enggak. Iya. Ya, paling di desa-desa aja kalau ada Tarkam. iya paling gitu. Tapi dapat itu enggak? Kadang-kadang dapat cuan. Tapi lebih besar Cuma kerja kalau ya jelas kalau tambang kan udah besar gitu. terkenal juga. Iya. Ya walaupun misal atlet Tarkam doang kalau semisal sering dapat panggilan ya lumayan juga sih. Lumayan sih. Terus kan kalau Pertama, Tarkam kan apa di daerah sendiri juga Ada. maksudnya Perdes. ya maksudnya Antar desa. maksud saya itu kayak nggak jauh banget dari keluarga gitu. Iya. Cuman ya kekurangannya juga itu sih jarang kan kalau Tarkam kayak misal sebenarnya tahun baru atau Iya, lebaran lebaran, atau kayak kayak gitu. Agustusan kan baru nggak setiap
hari. Setiap hari harus update, Ya. kecuali ya kompetensi liga Ya, ya baru. Begitu. Sekarang pada bagian pola selanjutnya, pada bagian pola coping stres. Apakah Bapak pernah mengalami stres sebelumnya? Apa sekarang juga? Ya gimana ya, kerja sih ya pusing ya, mikirin segala intinya. Itu penyebabnya berarti gara-gara kerja. Enggak juga sih, ada yang lain gitu, urusan keluarga di rumah lah, jangan enggak Ya usah disebutin lah. walaupun di luar kota tapi tetap ya Tetap ada masalah aja lah. benar. Terus untuk mengatasi stres atau sejenisnya kayak cemas kayak gitu, apa yang Bapak lakukan? Ya kan jarang libur ya, Mhm. kalau kerja di tambang ya. Ya kadang-kadang kalau libur, kadang-kadang kamu bagiannya shift malam gitu ya, kan siangnya, terus kalau ada teman yang ngajak main ya healing, main apa gitu, kemana aja gitu. Berarti salah satunya berarti cuma main. Iya. Caranya Caranya efektif nggak? enggak sih, ya kan nge-game aja kan kalau di tambang tuh kayak di asrama gitu ya. Berarti banyak orang. Iya sih, bareng-bareng itu ada khusus tempatnya udah dikasih gitu. Berarti cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Iya. Tapi kayak misal game atau kayak pergi main atau bahasa zaman sekarang healing ya, Ya jalan-jalan. jalan-jalan itu lebih efektif yang mana? Jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Hmm. Berarti kalau jalan-jalan pas hari tanggal merah hari libur. Kalau tanggal merah juga ya paling masuknya kalau ada libur aja gitu kalau. Oh, berarti liburnya nggak nentu. Iya nggak nentu itu mah. Yang minggu masuk tanggal merah. Itu paling kalau udah 70 hari atau beberapa bulan ya kasih libur seminggu ya libur. Ya, benar. Gimana sip-sipannya sih, kalau sip malam ya dari pagi sampai siang nganggur gitu Iya, di di kamar kamar. apa gitu. Main PS. Iya gitu kalau ada. Sebagai bapak kan kerja nih, belum berkeluarga. Belum. Support sistemnya itu siapa ya Pak? Ya keluarga, teman Teman dekat gitu. kerja apa teman Teman kerja. daerah sini Iya. apa sih daerah rumahnya? Ya ada sih di WA gitu loh, sama saling semangat. Komunikasi. Ya. Kalau sel kayak pacar ayang-ayang ini kan, aduh gimana itu? ya gimana gitu ya, aduh gebetan ya. Iya. Apa ghosting? Iya, aduh. Di banget. Oh iya. Kan support system itu berpengaruh pada psikis juga. Ya semangat. Terus buat dari apa? Dari hati sama pikiran kan lebih enjoy. Iya. Kalau melakukan hal setelah kayak bermain atau komunikasi sama orang-orang terdekat. Terus pada bagian misal pemeriksaan ketika tadi kata Bapak ada jaminan dari PT perusahaan, ya perusahaan. itu apa yang dilakukan ketika maksudnya ke rumah sakit atau klinik? Apakah Bapak minum obat atau gimana? Ya gimana di periksanya? Iya kalau suruh diperiksa aja, periksa aja. Kalau suruh parah gimana? Ya nginep, kalau enggak tiap minggu cek, beri obat. Tapi itu semuanya, semua pekerja setiap minggu dicek apa cuman orang-orang yang rasa nggak enak badan sakit? Ya nggak tahu sih gimana orangnya. Oh gimana? Ya, oke, terima. Sama. Untuk selanjutnya step berikutnya pada pola hubungan dan peran, komunikasi apa yang pakai bahasa apa itu Bapak dilakukan sehari-hari? Kalau yang ditambang ya gimana perusahaannya ya, kan kalau istirahat tuh ada bahasanya gitu ya, pakai apa ya namanya ya, Apa? Kayak- Bahasa Kalimantan atau bahasa apa itu? bukan sih bahasa ditambangnya gitu, pakai apa ya namanya yang panjang itu ya, aduh lupa iya, saya. radio, Iya angin. aduh Iya. lupa banget namanya. Nah, kayak gitu kan pas hujan kayak ada bahasa Inggrisnya gitu lah, kode-kodenya. Oh, Tapi iya. kalau bahasa biasanya bahasa ada, kalau sama orang Sunda ya Sunda, kalau orang Berarti Sunda. Bapak aslinya Sunda? Iya Sunda, kan dari Cilacap. Tapi Cilacap bukannya Jawa Tengah ya? Iya kan Jawa Tengah? ada yang Sunda, ada yang Jawa. Oh, tapi Bapak termasuknya ke Sunda. Iya, Sundanya. Iya, benar-benar. Berarti kalau di tambang Bapak tinggal sama teman-teman. Ya temen sih. Kalau bos tinggal satu tempat apa enggak? Enggak, beda. Beda. Itu mah cuma kayak- Cuman pekerja Iya. yang kerja di sana. Berarti kalau pulang ke sini tinggal sama Keluarga. orang tua, keluarga sama kakak gitu. Iya. Ponakan juga. Enggak. Oh enggak.
hubungan Bapak dengan keluarga itu gimana? Saya? Iya, sama keluarga baik-baik saja, harmonis. harmonis. Sama sekali. Alhamdulillah ya Pak. Ya abangnya ya kadang-kadang sih ada masalah. Ketika Bapak pulang nih ke rumah, Ya apakah Bapak ada terisolasi dari tetangga sekitar? sosial gimana? Maksudnya kayak di Lama di kota enggak kayak dijauhin, kayak di apa sih ini, kayak orang asing. kayak gara kerja di sini di luar kota jadi dijauhin gitu. Enggak sih, ya kadang-kadang udah lama nggak ketemu ya kan, semua juga ada pendekatan lagi gitu ya, kadang gitu. Itu Biasa. biasanya yang seumuran atau yang orang Ya seumuran, kadang seumuran. kalau yang orang tua, Ya enggak, paling suka malah bagus sih nanya, oh kerja berarti di kalau sini. yang orang tua malah tetangga orang tua malah ikut bahagia, ikut iya. support. Wah hebat tuh, anak saya juga Iya, dia benar. seumuran lah intinya, jauh kan dari di chat dulu, doang dari HP gitu Iya, ya. dari HP komunikasi juga. Iya, maaf. Untuk selanjutnya pada bagian pola reproduksi seksual. Ya. Apakah ada ketidaknyamanan ketika Bapak misal contohnya mengeluarkan cairan sperma atau secara langsung atau dengan mimpi basah? Tidak sih. Berarti gimana? Maksudnya tidak ada gangguan, tidak ada rasa apapun, maksudnya tidak ada rasa sakit? Tidak. Enjoy itu. Oh iya. Dia aja. Bapak pernah nggak menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah? Belum. Berarti kalau hubungan seksual pernah nggak? Oh, belum pernah. Oh, belum pernah ya. Oh iya, benar-benar. Lebih baik menjaga kehormatan ya Pak. Iya. Betul. Bapak kan ini kalau saya boleh tahu agamanya Islam berarti ya Pak? Iya, Islam. Islam. Udah disunat ketika umur berapa ya Pak? Kita kelas 1 SD ya, 7 tahunan lah. 7 tahunan. Itu gimana rasanya Pak ketika disunat? Pertama doang, pas disuntik itu sakit. Berarti pas disuntiknya aja. Iya, pas Habis disuntik itu kan ada apa ya, patirasnya buat iya obat kayak bius lah. Ya, bius itu. Jadi kesananya nggak enak. Maksudnya maksudnya awalnya nggak enak, Iya. kesannya mah biasa aja. Biasa aja, nggak. Aja. Dicubit juga nggak sakit, nggak kerasa apa-apa. Bagian itunya. Iya, tahu-tahu udah selesai aja. Iya. Tapi pas di rumah itu kalau udah habis itu biasanya ya sakit. Sakit. Perih atau Ya, gimana perih. rasanya? Perih. Oh perih. Di kipas. Di kipas pakai kipas angin. Iya. Terima kasih Pak Sama. pada bagian pola ini. Sekarang pada pola nilai dan keyakinan. Kan Bapak ini agama Islam, otomatis kan harus sholat nih. Ya. Kan hal yang diwajibkan nih. Ya. Apakah menurut Bapak ibadah selain ya sholat, kayak sholawat, ibadah kayak zikir kayak gitu, membaca Al-Quran kan ibadah. Apakah penting atau tidak menurut Bapak? Penting sih, kalau agama Islam itu harus wajib Diwajibkan. Ketika Bapak melaksanakan hal-hal tersebut, misal semuanya atau salah satunya, Ya. apakah dapat kemudahan setelah melakukan? Alhamdulillah dapat sih. Contohnya seperti apa ya Pak? Ya, kemudahan dalam kerja gimana, enak aja gitu. Habis sholat doa, terakhirnya alhamdulillah kesampaian gitu. Jadi dimudahkan segala urusannya. Iya. Langsung diijabah. Iya, alhamdulillah. Kan Bapak ini punya penyakit tenggorokan, disebut tenggorokan. Ya, enggak. Itu kan pernah dirawat nggak di rumah sakit? Belum pernah alhamdulillah. Oh, belum pernah. Terus kalau misal ketika ada keluarga ataupun tetangga kita menjenguk, apakah Bapak melakukan hal beribadah di rumah sakit itu? Ya, kalau gimana ya? Kadang-kadang ya, kadang-kadang enggak sih. Contohnya apa kalau di rumah sakit? Maksudnya? Contoh ibadahnya kalau di rumah sakit? Ya sholat. Selain sholat? Ya udah sholat aja sih. Sholat gimana aja. ya. Kalau zikir membaca Al-Quran? Enggak sih, kadang-kadang. Kadang. Nah, kalau di Kalau kesempatan itu ada waktunya. Gimana kan banyak kan masjidnya. Kalau di rumah sakit kan belum tentu besar gitu kan, antri gitu. kalau di rumah sakit kan biasanya musola. Iya. Kalau di rumah itu biasanya ngelakuin
ahli pada apa? Ya, seperti itu aja. Sama seperti Sama. yang terakhir dari pola nilai keyakinan. Ya. Pada saat bapak ini pernah loh dari lahir sampai sekarang kan ya pernah sekali 2 kali dirawat di rumah sakit kan. Itu gegarasan kita bapak. Perut sih. Perut itu adakah dari petugas kesehatannya yang berbeda agama dari bapak, berbeda keyakinan? Ada. Pas sakit perut itu. Iya sih. Ya, bapak bersedia nggak? Bersedia sih pak, bersedia banget. Kan gimana lagi tugas dia merawat ini saya. Ya. Kan saling menghargai aja gitu. Saling menghargai, asalkan ya menurut saya asal jangan ini aja pak, melakukan hal yang tidak baik. Intinya gitu, saling menghargai aja. Oke baik pak, selesai, terima kasih. Sama-sama. Oke pak, terima kasih atas jawabannya. Ya sama-sama. Dari ya lumayan lah sekian banyak pertanyaan Iya. yang menguras waktu juga, Iya. menguras pikiran. Cuman ya kita jalani satu persatu, akhirnya selesai juga. Dan ya, saya mohon izin untuk pamit, Ya. pulang. Siap. Dan maaf udah mengganggu waktunya. Enggak untung lebih enak. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Semoga lebih baik lagi. Sehat. Amin. Sekian video pembuatan dari pengkajian pola Gordon yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.